Pertemuan para raja di Gunung Rompang. Pada suatu masa beberapa orang raja dan adipati dari bekas kawasan Pajajaran Tengah dan Pajajaran Girang yang mencakup wilayah Cianjur, Sukabumi dan sekitarnya berkumpul di puncak gunung yang biasa dipakai sebagai lokasi musyawarah oleh para raja dan adipati, yaitu di Gunung Rompang. Dalam bahasa Sunda istilah rompang menunjukkan keadaan senjata pedang, golok atau pisau yang sudah retak bergerigi karena terlalu sering dipakai. Dinamai Gunung Rompang karena pada masa akhir berdirinya Kerajaan Sunda Pajajaran setelah melewati perang selama 50 tahun, senjata para prajurit Pajajaran telah menjadi rompang karena dipakai bertempur terus-menerus. Lokasi ini dikenal juga sebagai Karamat Pasamuan. Adapun tokoh-tokoh yang hadir pada pertemuan itu adalah 1. Syekh Dalem Haji Sepuh Sang Prabu Jampang Manggung yang berasal dari negeri Singacalak Panjalu, bawahan Galuh. Di tanah Pajampangan ia dikenal dengan berbagai julukan yaitu sebagai Syekh Haji Mulia, Syekh Haji Soleh, dan Syekh Aulia Mantili. 2. Kanjeng Arya Wiratanu Cikundul atau Pangeran Jaya Lalana, bergelar Raden Ngabehi Jaya Sasana, Pangeran Panji Natakusuma. 3. Raden Sanghyang Panaitan atau Raden Widaya bergelar Pangerang Rangga Sinom di Sedang, Kanjeng Adipati Sukawayana. 4. Raden Adipati Lumaju Gede Nyilih Nagara di Cimapak. 5. Kanjeng Kiai Arya Wangsa Merta dari Tarekolot, Cikartanagara. 6. Kanjeng Dalem Nala Merta dari Cipamingkis. 7. Pangeran Hyang Jaya Loka dari Cidamar. 8. Pangeran Hyang Jatuna dari Kadipaten Kandang Wesi. 9. Pangeran Hyang Krutuwana dari Parakan 3. 10. Pangeran Hyang Manda Agung dari Sancang. Tujuan pertemuan para raja ini adalah untuk membahas keinginan para raja dan adipati untuk menjalin kerjasama yang lebih erat terutama dalam usaha menangkal serangan musuh dari luar. Untuk itu dibutuhkan adanya seorang pemimpin yang tangguh, pemimpin yang memegang tangkai, yang disebut sebagai Raja Gagang, Raja Pemegang Tangkai. Prabu Jampang Manggung mengusulkan agar Arya Wiratanu Dalem Cikundul yang ditunjuk sebagai Raja Gagang, dan usul ini diterima oleh semua tokoh yang hadir. Akhirnya, setelah menjalankan salat Jumat yang bertepatan dengan bulan Purnama Rabiul Awal 1076 Hijriah atau tanggal 2 September tahun 1655 berdiri negeri Cianjur yang merupakan negeri merdeka dan berdaulat, tidak tunduk kepada Kompeni, Mataram maupun Banten, hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri ini dipimpin oleh Arya Wiratanu Dalem Cikundul sebagai Raja Gagang. Pemberontakan Raden Haji Alit Prawatasari. Raden Haji Alit Prawatasari adalah seorang ulama dari Jampang yang juga merupakan keturunan Sancang Kuning dari Singacalak Panjalu. Pemberontakan Raden Haji Alit Prawatasari dimulai pada bulan Maret tahun 1703 dan terjadi sangat dahsyat. Haji Prawatasari sanggup memobilisasi rakyat menjadi pasukannya sebanyak 3.000 orang sehingga membuat VOC kalang kabut. Pada suatu ketika tersebar berita bahwa RH Alit Prawatasari telah tewas. Peter Skorpoi komandan pasukan VOC segera saja menawan dan menggiring seluruh warga Jampang yang mencapai 1.354 orang untuk menjalani hukuman di Batavia melewati Cianjur. Tujuan VOC tidak lain adalah untuk menghancurkan semangat dan kekuatan pengikut RH Alit Prawatasari. Penduduk Jampang yang berbaris sepanjang jalan itu sebagian besar tewas di perjalanan, yang tersisa hanyalah 582 orang dengan kondisi yang menyedihkan. Mereka kemudian digiring terus menuju ke Bayabang. Pada waktu itu sesungguhnya RH Alit Prawatasari tidak tewas melainkan sedang mengumpulkan wadya balat pengikut yang sangat besar. Ia kemudian memimpin penyerbuan ke Kabupaten Priangan Wetan Timur. Pada tahun 1705 RH Alit Prawatasari muncul lagi di Jampang dan kemudian mengepung sekeliling Batavia, pada sekitar Januari di dekat Bogor. Dikarenakan VOC tak mampu menangkap RH Alit Prawatasari, 3 orang tokoh masyarakat yang ditangkap di Kampung Baru, Bogor dieksekusi mati oleh VOC. Pada bulan Maret RH Alit Prawatasari membuat kekacauan di Sumedang Utara, kemudian pada Agustus tahun 1705 RH Alit Prawatasari berhasil mengalahkan pasukan Belanda yang mencoba mengejar dan menangkapnya melalui 3 kali pertempuran. Akibat kegagalan-kegagalannya menangkap RH Alit Prawatasari, maka VOC menjatuhkan hukuman berat kepada siapa saja yang disangka membantu RH Alit Prawatasari. Namun jumlah pengikutnya bukan berkurang malah semakin bertambah banyak karena rakyat bersimpati kepada perjuangannya. Pihak Belanda lalu mengeluarkan ultimatum dan tenggat waktu selama 6 bulan kepada para bupati di Tatar Sunda agar menangkap RH Alit Prawatasari.
Pada tahun 1706 R.H. Alit Prawatasari meninggalkan Tatar Sunda menuju ke Jawa Tengah. R.H. Alit Prawatasari akhirnya tertangkap di Kartasura setelah ditipu oleh Belanda pada tanggal 12 Juli tahun 1707. Makam pahlawan yang terlupakan ini terletak di Dayah Luhur, Cilacap. Penduduk setempat menyebutnya sebagai makam turunan Panjalu. Makamnya ini sampai sekarang masih sering diziarahi oleh penduduk sekitar dan peziarah dari Ciamis. Prabu Rahyang Kuning. Rahyang Kuning atau Haryang Kuning menggantikan Sang Hyang Borosengora menjadi Raja Panjalu. Akibat kesalahpahaman dengan adiknya yang bernama Rahyang Kancana sempat terjadi perseteruan yang akhirnya dapat didamaikan oleh Guru Aji Kampuh Jaya dari Cilimus. Rahyang Kuning kemudian mengundurkan diri dan menyerahkan tahta Panjalu kepada Rahyang Kancana. Menurut Babat Panjalu, perselisihan ini dikenal dengan peristiwa Rancaberem. Peristiwa ini terjadi sewaktu Prabu Rahyang Kuning bermaksud menguras air Situ Lengkong untuk diambil ikannya. Sunda, ngabedahkan. Rahyang Kuning mengutus pati kerajaan untuk menjemput sang ayah Sang Hyang Borosengora di Jampang Manggung agar menghadiri acara itu. Namun karena Sang Hyang Borosengora berhalangan, maka ia menunjuk Rahyang Kancana untuk mewakili sang ayah menghadiri acara tersebut. Berhubung hari yang telah ditentukan untuk perayaan itu semakin dekat, Rahyang Kuning memerintahkan para abdinya untuk mulai membobol Situ Lengkong sambil menunggu kedatangan ayahnya. Air pembuangannya dialirkan melalui daerah Jalan Sriwinangun sekarang. Sang Prabu turun langsung memimpin para abdi dan rakyatnya berbasah-basahan di tengah cuaca dingin di pagi buta itu. Untuk sekadar menghangatkan badan, Rahyang Kuning menyalakan api unggun sambil berdiam menghangatkan telapak tangannya menghadap ke arah barat. Pada saat yang bersamaan dari arah barat, sang adik Rahyang Kancana bersama rombongan pasukan pengawalnya tiba di sekitar daerah Sriwinangun yang akan dilewati dan terkejut mendapati Situ Lengkong telah mulai dikeringkan tanpa menunggu kedatangannya sebagai wakil sang ayah. Rahyang Kancana yang tersinggung lalu membendung saluran pembuangan air itu dengan tergesa-gesa. Akibatnya meskipun sudah dibendung, tetapi tempat itu masih dipenuhi rembesan air dan gundukan tanah tak beraturan sehingga sampai sekarang tempat itu dikenal dengan nama Cibutut bahasa Sunda. Butut artinya jelek. Rahyang Kuning yang tengah menghangatkan telapak tangannya menghadapi api unggun terkejut melihat kedatangan Rahyang Kancana bersama pasukan pengawalnya yang dipenuhi emosi. Sebaliknya Rahyang Kancana mengira kakaknya itu sedang menunggu untuk menantangnya adu kesaktian karena ia telah membendung air Situ Lengkong supaya tidak kering. Singkat cerita, akibat kesalahpahaman tersebut terjadilah duel pertarungan antara Rahyang Kancana bersama pasukan pengawalnya melawan Rahyang Kuning bersama pasukan pengawal kerajaan. Akibat pertempuran itu banyak korban yang berjatuhan dari kedua belah pihak. Akibatnya sebuah rancat rawa atau danau dangkal airnya menjadi berwarna merah oleh genangan darah sehingga sampai sekarang dikenal dengan nama Rancaberem, bahasa Sunda. Berem artinya merah. Perang saudara ini baru berakhir setelah didamaikan oleh Guru Aji Kampuh Jaya, ulama kerajaan yang sangat dihormati sekaligus sahabat Prabu Sang Hyang Borosengora. Rahyang Kuning yang menyesal karena telah menimbulkan perselisihan tersebut menyerahkan tahta Panjalu kepada Rahyang Kancana dan meninggalkan Kaprabon lalu mengembara ke wilayah selatan Galuh. Rahyang Kuning di akhir hayatnya menjadi raja di kawasan Ciamis Selatan. Jasadnya dibawa pulang ke Panjalu dan dimakamkan di Kapunduhan Cibungur, Desa Kertamandala, Kecamatan Panjalu.